Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang membimbing, menuntun dan mengajari kami untuk menjalani kehidupan kami. Agar kami senantiasa hidup di dalam kebijaksanaan daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 4. Beginilah dikatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dungini Jehova tung surut maho maroni rimas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita membutuhkan sebuah cermin untuk melihat, menggali siapa diri kita yang sesungguhnya, untuk mengenali apa potensi yang ada di dalam diri kita, bagaimana karakter dan pribadi kita hidup benar di hadapan Allah atau tidak. Dan seorang pengkhotbah tentu ketika ia memberitakan firman Allah merupakan sebuah kesenangan tersendiri jika firman yang disampaikan mampu dilakukan oleh jemaat Tuhan yang terkasih, mengalami perubahan dari firman yang mereka katakan, mereka sampaikan melalui suara Allah, dan mereka meninggalkan setiap perbuatan mereka yang jahat atau bertobat. Namun berbeda halnya dengan Yunus, seorang abdi Allah yang diperintahkan Allah untuk memberitakan firman Tuhan, suara pertobatan kepada bangsa Niniwe. Yunus tidak menginginkan pertobatan orang Niniwe. Dia tidak menginginkan ketika bangsa Niniwe bertobat lalu Allah menyelamatkan mereka. Itu bukan hal yang didambakan Yunus, seorang nabi Allah tersebut. Bangsa Niniwe merupakan bangsa Asyur atau yang dikenal sebagai musuh Israel. Dan di dalam peperangan, bangsa Asyur sering mengalahkan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintah atau suara Allah yang harus diberitakan oleh Yunus sudah semestinya harus ia sampaikan. Dan sekalipun ia seorang nabi atau hamba Allah, dia tidak memiliki sedikit pun peluang untuk mengontrol Allah, untuk mengatur Allah, untuk menghentikan rencana Allah kepada bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, Yunus mengenal Allah dengan baik. Ia tahu bahwa Allah berkuasa dan penuh dengan kasih karunia. Ini sudah dia buktikan saat ia dimakan dan dimuntahkan kembali oleh ikan yang besar. Ia melihat bahwa nyatanya Allah penuh dengan belas kasihan. Ia tahu Allah tidak akan membiarkan bangsa siapapun itu tetap berjalan di dalam kefasikan. Dan tentunya Allah akan membalaskan dan membebaskan bangsa Niniwe dari penghakiman ketika mereka mau bertobat. Namun pengetahuan Yunus, pengenalan Yunus akan Tuhan menjadi sangat ironis karena Yunus tidak mengetahui Tuhan dengan baik. Yunus lupa bahwa bangsanya sendiri, bangsa Israel, sering sekali mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Allah dan merasakan kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi tetap saja Yunus masih memberontak terhadap Allah, bahkan melawan perintah Allah untuk memberitakan suara kenabian, suara Allah kepada bangsa Niniwe. Itu mengapa Yunus hingga dihukum dan ditelan oleh ikan besar hingga ia dimuntahkan kembali, dan ia tetap diutus untuk menyuarakan suara kenabian kepada bangsa Niniwe.
Yunus sendiri lupa akan kebaikan Allah, lupa akan kasih Allah, pengampunan Allah atas hidupnya, atas ketidakadilan yang ia lakukan. Baru saja ia mendapatkan pengampunan, belas kasihan dari Allah. Lalu mengapa ia tidak menginginkan belas kasihan Allah kepada bangsa Niniwe? Ironis bukan, saudara-saudari yang terkasih? Bapak Ibu, Yunus adalah seorang contoh atau sebuah contoh tentang bagaimana kita cenderung untuk menghakimi orang lain di dalam kehidupan kita. Kita sering memaksakan, mengkonsepkan Allah untuk hidup dalam penuh balas dendam. Dan kita sering memaksakan Allah untuk tidak mengampuni, malah memaksakan Allah untuk melakukan tindakan balas dendam. Kita sering menganggap diri kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Itu mengapa kita butuh cermin untuk melihat diri kita, untuk menggali siapa kita, untuk mengetahui sudah sejauh mana kita seturut dengan kehendak Allah. Bahkan Yunus pun seorang nabi Allah, hamba Allah, tidak lebih baik dari orang Niniwe tersebut karena ia tidak menginginkan Allah yang penuh belas kasih mengasihi bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengenai penghakiman, mari kita lihat sejenak dalam Matius 7 ayat 1. Dikatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan dilanjutkan di ayat 3. Mengapa kamu melihat selubar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil. Tapi setiap orang pun punya kesempatan yang sama untuk berubah dan bertobat. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah. Dalam Yehezkiel 33 ayat 11c dikatakan, Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Untuk itulah kedekatan atau relasi kita tidak akan menentukan sikap Allah, mengubah sikap Allah bagi orang yang membencinya. Karena sifat Allah yang maha pengasih sudah melekat di dalam dirinya, termasuk mengasihi semua bangsa. Selagi mereka mau bertobat, tentu Allah akan membuka peluang bagi mereka. Tentu Allah akan mengampuni dan mengasihi mereka. Mari menjaga diri kita agar kita tidak jatuh pada kesombongan rohani yang suka menghakimi orang lain dan tidak melihat diri sendiri. Sebelum berbicara, marilah terlebih dahulu kita bercermin. Marilah terlebih dahulu kita melihat diri kita, sudah sejauh mana kita hidup benar di hadapan Allah. Kita bisa mengingatkan orang lain bila ia berbuat salah, tetapi kita memiliki kesempatan untuk menghakimi bukanlah urusan kita. Kita bisa mengingatkan orang lain bila ia berbuat salah agar ia tidak mengulanginya, agar ia bertobat, tapi kita tidak punya ruang untuk menghakimi orang lain karena masalah penghakiman dan belas kasihan itu adalah milik Allah mutlak, hanya otoritas Allah di dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.